Kapolri mengatakan gunakan alat bukti forensik. Ada di dalam berkas, didapatkannya secara sah, tapi tidak digunakan. Kan ada SMS dari Andi ngajak mencederai Eki. Tapi setelah dilihat SMS itu nggak ada, nomor HP itu nggak ada dan sebagainya. Ini ngarang. Jadi yang tidak ada dibuat, yang ada tidak digunakan. Pak, sekarang tuh sedang ada judul besar, ekstraksi HP Vina, The Game is Over. Iya, Karena itu memutarbalikkan cerita yang katanya dulu adalah kasus pembunuhan beserta perkosaan menjadi kecelakaan lalu lintas ya Pak. Dan ini ekstraksi HP Vina ini ditemukan oleh Bapak Edwin Partogi ya iya. Pak. Dari mana beliau menemukan itu Pak? Itu ditemukan, kalau saya katakan kan dari langit. Dari langit dan dari tempat yang bagus gitu. Ya, Jadi dari langit itu artinya Pak Edwin Partogi dia tergerak hatinya untuk meneliti berkas dengan adanya tantangan dari Pak Profesor Riza Indragiri, pakar apa namanya psikologi forensik, iya. di mana dia katakan pada saat eh, menjadi ahli PK di Cirebon, PK Sekatatal, dia katakan kalau dibuka HP dan atau CCTV, maka perkara ini akan berbalik 180 derajat. Iya. Nah, Edun Partogi kan bolak-balik dia membaca berkas. Berkas nomor, ada 3 berkas dalam perkara ini. Ternyata di berkas itu ada daftar alat bukti, daftar barang bukti. Iya. Tertulis itu barang bukti ada 4 apa 5 HP di situ. HP nomor sekian, HP nomor sekian, HP nomor sekian. Kemudian dia baca juga di dalam berkas ada pada lembaran tertentu pembicaraan antara HP nomor sekian dengan HP nomor sekian. Waktu itu kalau nggak salah SMS ya, Iya. SMS atau BBM lah BBM ya itu. kayaknya. Yang dalam bahasa Sunda menyebut nama Widi. Kira-kira kalau bahasa Indonesianya, saya sudah berada di rumah Widi. Nah, kan gitu kan? Iya. Nah, kemudian ada juga ngajak main. Iya. Di situ tertulis jamnya jam berapa. Widi diajak keluar main oleh Vina pada jam 10 malam 14 menit 10 detik. Berarti masih hidup kan, dia masih BBM itu Iya. kan. Iya. Nah, jadi artinya barang itu didapat dalam berkas akurat sah itu, tapi sayang oleh penegak hukum waktu itu, baik oleh penyidik, penuntut maupun hakim tingkat pertama, tingkat banding dan kasasi tidak dimanfaatkan. Artinya sebenarnya ini bukan temuan baru dong ya Pak, karena sudah ada di dalam daftar alat bukti itu dong? Ada sudah, tetapi untuk digunakan sebagai alat bukti ini merupakan hal yang baru. Dulu tidak digunakan, sama sekali tidak disinggung. Sudah ada tapi tidak dipakai. Kan Ya. sayang ini. Padahal Kapolri mengatakan gunakan alat bukti forensik. Ada di dalam berkas, didapatkannya secara sah, tapi tidak digunakan. Anehnya, ada SMS yang itu tidak ada, tapi dikarang, tapi digunakan untuk membuktikan unsur pembunuhan dengan berencana. SMS dari siapa? Saya katakan ngarang itu. SMS dari Andi. Andi ini DPO yang tidak tertangkap atau tidak tertangkap atau DPO yang dinyatakan fiktif. Fiktif, Tapi ya. kok ngirim SMS? Ya. Tapi tidak tahu nomor teleponnya berapa kepada Sudirman. Sudirman sebarkan kepada Saka atau pada siapa? Yang mengatakan ada SMS dari Andi ngajak mencederai Eki. Tapi setelah dilihat SMS itu nggak ada, nomor HP itu nggak ada dan sebagainya. Ini ngarang. Jadi yang tidak ada dibuat, yang ada tidak digunakan. Jadi kalau begitu hasil ekstraksi HP Vina ini sebetulnya sah atau enggak Pak menurut hukum? Iya sangat sah gitu.
Sah sekali, karena itu sudah ada di dalam berkas, maka istilah saya, sudah ada di kantong penyidik, ada di kantongnya jaksa penuntut, ada di kantongnya hakim tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi. Mudah-mudahan ini nanti kan sampai ke hakim tingkat PK kan, Iya. mudah-mudahan ini digunakan. Ya inilah namanya numpuk. Berarti bisa ya Pak ini digunakan Oh untuk sangat novum di PK bisa, nanti? karena ini belum digunakan. Iya. Ada tapi tidak dipakai gitu. Keselip mungkin Pak. Oh, bisa juga hilap atau keselip atau ngantuk gitu karena capek. Nah, ada juga Pak, penasehat hukum yang menyatakan bahwa, "Loh, alat bukti itu tuh adalah rahasia negara, cara perolehannya tidak sah." Itu gimana Pak? Rahasia Saya nggak negara. usah sebut orangnya lah ya Pak ya, Bapak udah Alat bukti itu kan dibacakan terbuka di dalam sidang peradilan tahun 2017 ya sidangnya ya. iya, Pengadilan peristiwa 2016 dalam pengadilan negeri yang bersifat terbuka untuk umum, bukan diselintut ditutup rahasia, tidaklah, terbuka untuk umum. Dan BAP itu kan di waktu pemeriksaan siapa kan dikasihkan kepada jaksa penuntut, iya. dikasihkan kepada apa namanya advokat, dan juga surat dakwaan dan sebagainya itu kan termasuk tuntutan dan sebagainya dikasihkan juga kepada advokat atau PH. Ya termasuk lampirannya kan ini. Jadi bukan rahasia negara dong Pak? Negara Indonesia Raya yang mau 17-an sebentar lagi. Itulah Bani Inkrah. Bani Inkrah itu sifatnya berkali-kali saya katakan Hmm, senang melihat orang susah, susah lihat orang senang. Apa ruginya kalau ini bisa dibuktikan benar bahwa itu bukan perkara pembunuhan dan tersangka atau pelaku atau terpenjara ini bukanlah pelakunya iya. dan murni itu terbukti secara hukum, senang tidak? Dan setidaknya Ya, bagi keluarga yang iya, kehilangan enggak si yang si menjadi si korban. pengacara yang persoalkan Oh, ini, iya iya, senang betul. tidak? Kalau misalnya Harusnya senang. orang tidak bersalah dibebaskan karena alat bukti ini bisa menyelamatkan dia, senang tidak? Harusnya ya senang. Nah, kalau dicari-cari kesalahannya, tidak sah lah, rahasia negara lah, bukan nopum lah, nopum ditolak, ini patut dicurigai kelompok Bani Inkrah. Inkrah. Karena Bani Inkrah ini sangat mendewakan putusan yang sudah inkrah. Dia katakan kalau sudah inkrah itu nggak ada salahnya, udah sempurna kayak ciptaan Tuhan. Tidak, hukum acara saja memberi peluang putusan pertama itu banding, kalau masih tidak puas gitu diyakini masih ada salahnya maka ada kasasi, kasasi tidak puas masih ada PK. PK 1, PK 2 sampai PK 100 bisa kok. Nah, tapi kecuali kalau banding inkrah ya. Selesai sampai di situ.